Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada dan artinya beserta kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pupphawaga, kelompok bait tentang bunga. Bait 56. Appamatto ayang gandho yawayang tagaracandani yo casilawatang gandho wati dewe suuttamo. Bait 56 artinya, tidaklah seberapa harumnya bunga tagara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila kebajikan menyebar sampai ke surga. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 56 Pupphawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Mahakassapa. Setelah mencapai Nirodha Samapatti atau pencerapan batin mendalam, Mahakassapa memasuki suatu desa yang miskin di kota Rajagaha untuk berpindah patah. Beliau bermaksud untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang miskin tersebut untuk memperoleh jasa baik sebagai hasil berdana kepada seseorang yang baru saja mencapai Nirodha Samapatti. Saka, raja para dewa, yang berharap mendapat kesempatan untuk berdana kepada Mahakassapa, menyamar sebagai tukang tenun yang sudah tua dan miskin
dan datang ke Raja Gaha dengan istrinya Sujata yang menyamar sebagai wanita tua. Mahakasapathera berdiri di depan pintu rumah mereka. Tukang tenun yang sudah tua itu mengambil mangkok dari Mahakasapathera dan mengisi mangkok tersebut penuh dengan nasi dan kari. Dan harumnya kari tersebut menyebar ke seluruh kota. Kejadian ini menyadarkan Mahakasapathera bahwa orang tersebut bukan manusia biasa. Dia menghampiri untuk meyakinkan bahwa orang tersebut adalah Sakka. Sakka mengakui siapa dia sebenarnya dan menyatakan bahwa dia juga miskin, sebab dia jarang mempunyai kesempatan untuk mendanakan sesuatu kepada seseorang selama masa kehidupan para Buddha. Setelah mengatakan hal tersebut, Sakka dan istrinya meninggalkan Mahakasapathera setelah memberikan penghormatan kepadanya. Sang Buddha dari wihara tempat beliau tinggal mengetahui bahwa Sakka dan Sujata telah pergi dan mengatakan kepada para bhikkhu tentang dana makanan dari Sakka kepada Mahakasapathera. Para bhikkhu kagum bagaimana Sakka mengetahui bahwa Mahakasapathera baru mencapai Nirodha Samapatti dan merupakan waktu yang sangat tepat dan bermanfaat baginya untuk berdana kepada Sang Thera. Pertanyaan ini diajukan kepada Sang Buddha dan Sang Buddha menjawab, "Para bhikkhu, kebajikan seseorang seperti putraku Mahakasapathera menyebar luas dan jauh, bahkan mencapai alam dewa. Karena timbunan perbuatan baiknya, Sakka sendiri telah datang untuk berdana makanan kepadanya." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 56 berikut. "Tidaklah seberapa harumnya bunga tagara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila kebajikan menyebar sampai ke surga." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ